Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Runtuene, NIM 2114201053 dari kelas A2 Keperawatan, semester 3, program studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan, dosen pengampu Nurse Livelino Hamel, Eskop MKes. Apa itu penyakit dermatitis? Jadi, penyakit dermatitis adalah penyakit kulit gatal-gatal, kering, dan kemerahan. Dermatitis didefinisikan sebagai peradangan kulit pada epidermis dan dermis sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen atau faktor endogen yang menimbulkan kelainan klinis berupa efloresensi polimorfik seperti eritema, edema, papul, vesikel, squama, lichenifikasi, dan keluhan gatal. Dermatitis sebagai peradangan kulit baik karena kontak langsung dengan zat kimia yang mengakibatkan iritasi atau reaksi alergi. Patofisiologi dari dermatitis. Proses patogenesis dermatitis kontak iritan bersifat multifaktorial yang artinya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Proses diawali dengan paparan fisik maupun kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Bahan-bahan tersebut dapat menembus sel epidermis dan merusak membran lipid dari epidermis. Keadaan tersebut menyebabkan permeabilitas kulit meningkat dan menyebabkan tewel, masuknya bahan kimia ke dalam kulit dan kerusakan membran lipid, merangsang pelepasan sitokin, dan dapat menginduksi sel T independen dari antigen eksogen. Mekanismenya akan berbeda tergantung pada sifat iritasi bahan kimia yang dapat menembus kulit. Gejala klinis dari dermatitis yaitu gejala yang ditimbulkan akibat dari dermatitis kontak iritan, yaitu gatal, menyengat, atau terbakar pada lesi kulit, terlokasi pada area kulit terbuka, biasanya pada kulit lengan bawah, dan dapat menyebar pada punggung tangan, wajah, dan leher yang terkena paparan langsung. Gambar yang pertama adalah gambar jari-jari pekerja yang melakukan pekerjaan berkaitan dengan air atau wet work. Gambar yang kedua, gambar detail jari jempol yang bekerja tampak mengering, pecah-pecah, dan bersisik. Faktor resiko dari dermatitis biasanya disebabkan oleh penggunaan bahan yang beresiko secara terus-menerus dan berulang, seperti air sabun, pembersih, spiritus, dan bahan kimia, dan pekerjaan yang berkaitan dengan air atau basah. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa lama kontak dengan bahan kimia juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya dermatitis kontak iritan. Karena semakin lama kontak dengan bahan kimia, maka akan semakin merusak sel kulit hingga ke lapisan sel yang lebih dalam, dan beresiko keluhan akan semakin tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pekerja yang kontak dengan salah satu bahan kimia
yaitu asam asetat, dengan waktu kurang lebih 3 jam, memiliki resiko terjadinya peradangan atau iritasi kulit hingga akan menimbulkan dermatitis kontak iritan. Berikut ada pengobatan atau penanganan dermatitis. Sebagian besar dermatitis kontak akan hilang dengan sendirinya begitu tidak terjadi lagi kontak antar kulit dan zat penyebab. Namun untuk meredakan gejala yang timbul, terdapat beberapa pengobatan yang bisa dilakukan, yaitu perawatan mandiri di rumah, obat-obatan, dan terapi. Kemudian ada pencegahan dari dermatitis. Cara terbaik untuk mencegah dermatitis kontak adalah dengan mengidentifikasi dan menghindari zat penyebab alergi dan iritasi. Misalnya mengganti produk perawatan tubuh yang diketahui menyebabkan alergi atau iritasi. Jika zat pemicu sulit untuk dihindari, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terkena dermatitis, yaitu yang pertama, membersihkan kulit segera setelah terpapar zat yang menimbulkan iritasi atau reaksi alergi. Yang kedua, mengenakan pakaian pelindung dan sarung tangan untuk mengurangi kontak langsung dengan zat penyebab alergi atau iritasi. Yang ketiga, menggunakan pelembab untuk memperbaiki kondisi lapisan terluar kulit sehingga kulit lebih sehat dan tidak terlalu sensitif terhadap zat penyebab alergi atau iritasi. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.